Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Kita tahu tulisan ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Tulisan ini ditulis saat orang Israel berada dalam pembuangan. Sudah selama 150 tahun. Itu tidaklah waktu yang singkat, tetapi itu waktu yang cukup sangat lama. Tidak tahu sudah berapa generasi itu sudah berlalu. Namun pada saat itu orang Israel sangat mengalami penderitaan, karena tentu di dalam penjajahan tidak ada yang enak, betul? Seenak-enaknya kita di rumah orang lain, lebih enak di gubuk kita yang meskipun itu reot tapi gubuk sendiri, betul nggak Bapak Ibu? Seenak-enaknya di rumah mewah yang punya orang lain, tetapi lebih enak di gubuk tercinta tetapi punya sendiri. Betul? Betul. Nah, firman ini disampaikan kepada orang Israel saat mereka menderita. Artinya, firman ini tujuannya untuk memberikan pengharapan dan penghiburan kepada orang-orang yang terikat, yang sengsara, yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya. Dan firman ini bercerita tentang Mesias. Mesias adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan dia adalah pembebas umat manusia. Pada saat orang Israel ditawan, mereka membutuhkan seorang pembebas, dan Yesaya memberikan firman ini sebagai janji Allah bahwa mereka akan menerima pembebasan. Dikatakan di sana, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Siapa di tempat ini yang suka diurapi? Kok ada yang sedang diam? Siapa di tempat ini yang suka diurapi? Siapa di tempat ini yang sudah diurapi? Kok ada yang tidak mau mengangkat tangan, ragu-ragu atau tidak tahu? Siapa di tempat ini yang sudah diurapi? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah orang yang sudah diurapi. Amin. Dalam 2 Korintus, coba diperlihatkan. Bapak, dalam 2 Korintus 2 ayat 21, 2 Korintus 1 ayat 21, 2 Korintus 1 ayat 21, 2 Korintus 1 ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21. Ya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Terima kasih Ibu Karina. Coba 2 Korintus 2 ayat 21 lagi. Maaf, 2 Korintus 1 ayat 21 ya. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, saya bacakan sekali lagi. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Amin. Kita diselamatkan dari kebodohan kita oleh pemberitaan Injil. Nah, ada orang sering pergi ke gereja untuk mencari minyak urapan. Ada nggak di tempat ini seperti itu? Dia ke gereja itu hanya untuk mencari minyak urapan, tetapi tidak mengerti apa itu arti pengurapan. Dahulu, pengurapan ini terjadi saat seorang gembala menggembalakan domba-domba, di mana dalam domba-domba itu suka dijalani oleh kutu-kutu. Dan kalau kutu-kutu
ke telinga, domba-domba itu mati. Nah, untuk mencegah kematian, maka gembala itu mengolesi domba-domba dengan minyak. Nah, dengan begitu, pengurapan tujuannya adalah untuk melindungi dan memberdayakan. Amin. Pengurapan tujuannya adalah untuk melindungi dan memberdayakan. Jangan ujuk-ujuk ambil minyak urapan terus diurapi semua tanpa tahu arti urapan. Urapan ini dulu juga diberikan sebagai penghormatan kepada tamu di Timur Tengah. Kalau tamunya datang, mereka dikasih minyak sebagai tanda penghormatan. Oleh karena itu, setiap orang percaya yang sudah mengimani bahwa ia diurapi, bahwa dia adalah termasuk yang dihormati. Siapa yang menghormati? Tuhan. Tuhan memberikan kita kehormatan. Kita diurapi dan Tuhan memberikan kita kehormatan. Bagaimana caranya? Buktinya, Yesus mati. Kematian Yesus adalah salah satu bukti bahwa bahwa Allah sangat mengasihi kita, menghormati kita, kemanusiaan kita. Seorang raja menerima pengurapan. Yang menerima pengurapan juga dahulu, di samping seorang tamu, adalah juga nabi ketika dia diangkat, seorang raja ketika dia diangkat, seorang imam ketika dia diangkat. Untuk apa? Melakukan tugas. Oleh karena itu, ketika seseorang diurapi, dia memiliki tugas. Bukan sedikit-sedikit diurapi, tetapi kemudian keluar tanpa do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Kalau kita berkata diurapi, maka kita haruslah percaya, haruslah mengerti bahwa kita harus siap bekerja. Bukan ongkang-ongkang kaki. Amin. Siapa yang siap di sini bekerja? Amin. Dan kemudian pengurapan juga diberikan di dalam Yakobus, diberikan kepada seseorang yang sakit. Ketika seseorang sakit, di sana dikatakan, panggillah para petua-petua umum di gereja dan oleskanlah minyak. Itu adalah tujuan dari pengurapan. Satu, untuk memberi penghormatan. Dua, untuk memberikan kita daya, kuasa untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga adalah untuk menyembuhkan. Tetapi ada caranya, bukan sembarangan. Minyak urapan bukanlah minyak yang murahan. Karena sakit dilempar sana, dilempar sini, tanpa mengerti artinya. Karena itu ketika kita diurapi, kasih karunia Allah turun atas kita dan kita diberdayakan, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Mengerti? Pengurapan tujuannya agar kita diberdayakan. Dan bagaimana penghormatan yang Tuhan berikan? Ketika Tuhan memanggil kita, semua kita memiliki tugas. Amin. Apa tugas kita? Ada yang tahu? Bagaimana Pak? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Mari kita baca lagi 61, Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini firman ini ditujukan kepada Yesus. Dan kita sebagai pengikutnya, Yesus adalah kepala kita. Kepala kita sebagai kepala, Yesus diberikan roh yang tidak terbatas dan yang dialihkannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Yesus adalah kepala kita. Yesus adalah kepala kita.
Pertanyaannya, sudahkah kita mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita? Kemudian, dapatkah orang yang diurapi gagal? Dapatkah orang yang diurapi gagal? Dapat. Dapatkah orang yang diurapi gagal? Dapat. Dapat. Contohnya Saul. Saul itu siapa yang di? Tuhan. Kemudian diurapi nggak dia? Diurapi menjadi apa? Raja. Tetapi kemudian dia gagal. Oleh karena apa? Pengurapan di dalamnya tidak bertumbuh, karakternya tidak bertumbuh. Berarti pengurapan seseorang tidak menjamin orang tersebut sudah kudus, sudah kuat. Tetapi yakin, ketika kita diurapi, kita dikuduskan. Namun ada kehendak bebas. Kita dikhususkan, dihormati loh. Tujuan pengurapan untuk apa tadi? Penghormatan. Kita diurapi berarti kita dihormati. Dihormati dengan apa? Melakukan tugas. Persoalannya yang sering terjadi, kita sering ketika dikasih tugas, ada hal yang salah kita pikirkan. Aku aja lagi. Kemarin sudah aku, sekarang aku lagi. Memang aku ini pembantu apa? Betul nggak? Tanpa tahu harus kita balik sekarang. Ketika kita dipercayakan melakukan sebuah tugas, itu adalah sebuah kehormatan. Ketika dipercayakan kita melakukan sebuah tugas, itu adalah kehormatan. Amin. Meskipun yang dipercayakan itu kayaknya sepele, kecil, tetapi marilah kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, karena itu sebuah kehormatan. Amin, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya, apa rahasia seseorang yang diurapi sehingga ia sukses? Jika tadi pengurapan tidak menjamin kita kuat, tetapi bisa juga jatuh saat dicobai, terus apa yang membuat kita bisa kuat saat diurapi? Mari kita lihat contoh pribadi Yesus. Kita lihat contoh pribadi Yesus. Lukas 3. Di sana dikatakan Yesus dibaptis, dan sesudah dibaptis, Yesus melihat burung merpati turun atasnya, bertanda Roh Kudus turun atasnya. Itu bertanda bahwa Yesus diurapi. Dan sesudah diurapi, Roh Kudus membawa Yesus mana? Kepada guru. Dan Alkitab menceritakan Yesus di sana dicobai. Dan terjadi apa? Yesus gagal atau berhasil? Berhasil. Rahasianya apa? Taat. Amin. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu, kesuksesan Yesus adalah melakukan kehendak Tuhan, atau sama dengan taat. Kalau kita mau sukses dalam pengurapan, ketika kita dipercayakan dalam sebuah tugas, maka yang perlu
jam 12. Ya, istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Tetapi kadang molor sampai jam berapa? Jam 3. Terus ada pekerjaan harus selesai, kata bos, tetapi tidak selesai. Sering tidak taat. Tiba-tiba ujung-ujung orang lain diangkat, tiba-tiba menjadi manajer. Kita menjadi marah. Yang salah siapa? Sendiri kan? Kita dipercayakan sebuah tugas, tetapi tidak melakukannya dengan baik, maka yang membuat pengurapan hancur siapa? Diri sendiri. Ya. Nah, kita berkata bahwa kita semua adalah orang-orang yang murapi, maka kita harus menunjukkannya di luar. Di sini kita berperubahan, puji Tuhan, mengalami pengurapan Allah. Tetapi jika karakter kita tidak mengalami perubahan di luar sana, itu omong kosong. Jika di sini kita nangis-nangis, tapi di rumah kita berantem, jangan katakan kita orang yang diurapi. Kalau kita orang yang diurapi, maka kita harus tahu tugas kita sebagai suami. Kita harus tahu tugas kita sebagai pekerja. Kita harus tahu tugas kita sebagai pelayan. Di sini jangan menjadi malaikat, di luar menjadi garong. Dengan bangga lagi berkata, saya Kristen, tetapi tidak menunjukkan kekristenan. Malah sangat grup yang bergoyang. Banyak di antara kita begitu. Jika ada, mari kita bertobat bersama-sama. Tugas adalah sebuah kehormatan. Amin. Tugas adalah sebuah kehormatan. Siap diberi tugas? Siap diberi tugas? Siap diberi tugas? Kalau disuruh ngapel? Cuci piring? Masak? Bikin teh? Buat goreng? Bentuk doa? Mau? Puji Tuhan. Kalau disuruh makan nggak pakai rute ya? Nggak kata apa? Oleh karena itu siap diberi tugas? Coba katakan, tugas adalah sebuah kehormatan. Tugas adalah sebuah kehormatan. Amin. Ya. Melakukan kehendak Bapa. Di dalam diri kita semua ada yang Tuhan berikan tugas spesial. Ya. Misalnya kayak saya, Tuhan kasih untuk bergerak di bidang pendidikan. Yang paling berat bekerjanya siapa? Tentu saya. Betul? Tetapi dibantu oleh banyak orang-orang yang luar biasa. Tetapi karena secara manusia itu akan sulit saya lakukan, tetapi saya tidak mau menyerah. Itu bukan hal yang gampang. Coba bayangkan ketika anaknya jatuh, biru. Miss, kenapa itu biru? Coba bayangkan ketika Paul harus berjalan dengan baik hanya duduk berdua dengan anak berdua dengan berbagai karakter. Dan awalnya Kak Rizda mendengar kemarin, Kak Rizda bagaimana cerita? Dia berkata dia tidak suka mengajar anak-anak, tetapi karena kasihan melihat saya. Terima kasih Kak Rizda. Tetapi kemudian dia juga memberi pengakuan. Vika, sebagai teman dia berbicara, terima kasih engkau mengajar saya, karena saya sudah mulai mencintai anak-anak. Dari dulu saya tidak pernah berpikir bagaimana, tetapi saya sekarang sudah mulai menyukai anak-anak. Kalau itu bukan karena pengurapan, Kak Rizda tidak akan bisa. Kalau itu bukan karena pengurapan, saya juga tidak akan bisa. Tetapi karena saya tahu bahwa pengurapan Allah ada, saya ada, maka saya mau bekerja keras.
dipijak itu sakit apa bukan? Sakit. Tetapi ketika orang rela dipijak agar kita bisa naik, ingatlah mereka. Mereka adalah juga orang yang sangat diurapi. Amin. Jangan pernah melupakan orang-orang yang seperti itu. Kemudian, apa tugas kita ketika kita sudah diurapi? Dikatakan tadi sama Bapak yang baru datang tadi adalah memberitakan Injil. Amin. Mari kita lihat kembali Yesaya 1:61. Di sana dikatakan, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Setelah diurapi, Yesus diurapi, Ia diutus menyampaikan kabar baik. Dan kita pun sebagai orang yang percaya menerima pekerjaan yang sama, kita diutus untuk mengabarkan kabar baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu perhatikan, jawaban dari setiap persoalan adalah kabar baik. Jawaban daripada setiap persoalan adalah kabar baik. Dan sudahkah kita memberitakannya? Sudahkah kita memberitakannya? Siapa yang pernah sudah memberikan kabar baik? Puji Tuhan. Dan saya mendorong setiap orang-orang yang belum pernah, mintalah hikmat kepada Tuhan. Amin. Setiap penderitaan, obatnya adalah kabar baik. Di sana dikatakan, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Di sana dikatakan ada pekerjaan. Mengabarkan itu pekerjaan enggak? Pekerjaan. Merawat orang-orang sakit itu pekerjaan atau bukan? Persoalannya, bagaimana kita bisa merawat orang lain kalau kita juga butuh perawatan? Enggak, saya sehat-sehat aja. Kalau kita gampang kecewa, itu membuktikan bahwa kita gampang butuh perawatan. Kalau kita gampang marah, itu artinya juga kita butuh perawatan. Siapa yang lebih kuat? Yang merawat atau yang dirawat? Yang merawat. Oleh karena itu, kita harus terus berjuang sehingga mampu merawat orang-orang banyak di luar sana. Ada banyak orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Mari kita peduli. Amin. Apalagi tugas yang Tuhan berikan untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ada banyak orang yang terikat. Mereka tidak tahu bagaimana harus keluar dari keterikatannya. Ada orang-orang yang terikat narkoba. Ada banyak orang-orang yang terikat pada perdukunan. Ada orang-orang yang terikat dengan kekayaan dunia. Ada banyak orang-orang yang terikat terhadap status. Banyak keterikatan. Mereka butuh Injil, kabar baik. Dan kemudian dikatakan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan tiba ketika seseorang menerima kabar baik. Misalnya saya datang kepada Pak Taufik. Pak Taufik dalam keadaan lelah atau terikat. Pak Taufik, tahukah Pak Taufik bahwa hanya ada satu nama yang bisa membebaskan Pak Taufik, yaitu nama Tuhan Yesus. Dia sudah rela mati buat Pak Taufik. Pak Taufik maukah dibebaskan? Itu sudah merupakan kabar baik. Mendoakan orang-orang juga itu sudah memberitakan kabar baik. Ketika kita lihat teman kita dalam penderitaan, jangan menambah banyak penderitaan lagi. Ada banyak orang senang
menderita. Ada nggak di sini? Temannya udah jatuh, ketimpa tangga, tertawa lagi. Bukannya ditolong. Ada di tempat ini seperti itu? Ada di tempat ini seperti itu? Puji Tuhan. Jangan ada di tempat ini. Tetapi kita harus bergandengan tangan agar kita menjadi kesaksian bagi dunia. Bila kita ingin merawat orang yang lelah, orang yang sakit, memberitakan kabar baik, bahwa kita ingin membebaskan orang lain, maka kita harus memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Di luar Tuhan akan terjadi penderitaan. Tetapi hanya di dalam Yesus ada pemulihan, ada pembebasan. Amin. Untuk siapa kabar baik ini kita sampaikan? Untuk siapa kabar baik ini kita sampaikan? Betulkah? Tuhan bilang di sini, dipilih-pilih loh. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Orang-orang sengsara di sini adalah orang yang hina-dina. Maksudnya hina-dina adalah orang yang tahu bahwa tanpa Tuhan hidupnya tidak ada, tidak bisa, tidak ada apa-apa. Orang yang sudah menyadari dosanya, itulah orang yang sengsara. Dan ketika Injil diberitakan kepada orang-orang sengsara, mereka akan menerimanya. Karena apa? Di luar Tuhan tidak ada jalan keluar. Amin. Amin. Orang-orang sengsara adalah dikatakan di sini orang yang hina-dina, yaitu orang yang remuk hatinya, yang mau kembali kepada Tuhan. Kalau orang masih tidak mau, masih keras, diberitakan pun firman Tuhan akan lalu. Tetapi ketika orang mulai menyadari, ingat anak bungsu, dia apa yang terjadi? Dia menyadari kesalahannya dan dia beranjak dan pergi ke bapaknya kembali. Oleh karena itu, orang-orang yang memerlukan kabar baik adalah orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang sudah mengalami banyak penderitaan sehingga hatinya remuk dan menyadari bahwa hanya Tuhan jalan satu-satunya. Kepada mereka lah firman akan diberitakan dan mereka akan menerima, melihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti Israel, pada saat itu mereka berada dalam pembuangan, dan yang membuat mereka menjadi kuat adalah kabar baik. Amin. Oleh karena itu, siap memberitakan kabar baik? Siap memberitakan kabar baik? Siap memberitakan kabar baik? Beritakanlah kabar baik melalui perkataan. Beritakanlah kabar baik melalui perbuatan. Beritakanlah kabar baik melalui cara-cara hidup kita. Sebab dengan begitu dunia akan melihat bahwa pengikut Kristus itu adalah pengikut-pengikut yang dikhususkan oleh Allah. Pengikut-pengikut yang berbeda dengan dunia. Orang yang diurapi tidak lagi menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Orang yang diurapi hanya akan melakukan kehendak Allah dalam menggenapi tujuan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, rahasia kesuksesan Yesus melawan bujukan iblis adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita dikatakan bukan hanya melakukan kehendak Allah, tetapi kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Finishing well. Kita
sudah diajarkan tentang menyelesaikan dengan baik, bukan separuh-separuh. Ada banyak orang kerja separuh-separuh, sehingga hasilnya separuh-separuh. Karena pertimbangan-pertimbangan dunia, akhirnya dia tidak melakukan dengan pulha, sehingga menerima hasil juga separuh-separuh. Oleh karena itu, tujuan pengurapannya adalah Allah memberikan rohnya kepada Yesus dengan tidak terbatas, dan dengan pengurapan yang suci ini menandakan Allah mengkhususkan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tujuan pengurapan adalah untuk menunaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tujuan pengurapan adalah untuk menunaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Melalui pengurapan kita dikhususkan, kita diperlengkapi, kita diberdayakan. Contohnya ketika Daud juga, waktu Daud diangkat, dia langsung perkasa enggak? Dia langsung raja yang besar enggak? Enggak. Tetapi dia pertama-tama sudah melawan Goliat. Seharusnya dia layak jadi panglima besar, bukan? Betul? Seharusnya dia layak menjadi panglima besar, karena semua orang takut melawan Goliat. Tetapi Daud yang kecil pergi melawan Goliat, dan hasilnya dia menang. Tetapi dia diangkat jadi panglima enggak? Enggak. Dia malah hanya untuk membunyikan kecapi ketika Raja Saul kambuh penyakitnya. Kebayang? Kemudian udah pun begitu, dia dimusuhi lagi oleh Raja Saul. Berat tak begitu? Kemudian harus lari dari negerinya dan tinggal di negeri orang lain, Filistin. Ada banyak ketika pengurapan turun atas kita, pencobaan yang datang kepada kita tidak akan mengalahkan kita. Pengurapan harus mengalahkan iblis, karena Yesus sudah mengalahkannya di kayu salib. Pengurapan di dalam kita akan memampukan kita mengalahkan iblis, karena Yesus sudah mengalahkannya. Jika kita berkata pencobaan ini berat, itu bukan orang yang diurapi. Karena Tuhan tahu pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan bila kita dicobai, Dia adalah Allah yang setia, akan memberikan jalan keluar. Orang yang diurapi akan menerima janji Tuhan. Dan ketika dia tetap berjalan di dalam pengurapannya, di dalam kehendak Bapa, melawan kehendak Bapa hingga finishing well, maka kita akan menjadi orang yang berhasil. Sekalipun pada saat ini mungkin kehidupan kita sangat sulit, tetapi kita tidak pernah berhenti dalam pekerjaan dalam kehendaknya. Lihat, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar buat kita. Tidak ada alasan untuk mengeluh, karena orang yang menggerutu mati di padang gurun. Saat Tuhan sudah menyediakan kebutuhan mereka, banyak orang Israel mati di padang gurun karena mengeluh karena cobaan-cobaan yang mereka hadapi. Sementara Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Oleh karena itu, orang yang diurapi harus menyadari bahwa roh Allah di dalamnya. Dengan begitu penyertaan Allah selama-lamanya ada baginya, kecuali kita tidak menjadi percaya. Orang yang diurapi harus menyadari bahwa Allah di dalamnya, dan sekalipun pencobaan datang, dia pasti mampu keluar, karena Allah menyediakan jalan keluar. Semakin kita berat dicobai, berarti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengeluhkan Tuhan. Jangan pernah menjadi kecewa terhadap keadaan. Di sini ada kita semua saling menghargai keluarga. Amin. Amin.
Oleh karena itu, perhatikan, orang diurapi adalah sebuah kehormatan karena ada tugas yang menantinya. Amin. Kita diurapi untuk sebuah tugas, menunaikan tugas, yaitu kehendak Allah. Dan orang yang diurapi